Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan pada hadis kelima, an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina, barang siapa membuat-buat hal yang baru, inovasi dalam perkara kami, urusan kami, hadza yaitu urusan ini, ma laisa minhu sesuatu yang tidak tergolongnya, fawaradun maka statusnya tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam redaksi lain disampaikan, man amila amalan, barang siapa mengerjakan suatu amalan, laisa alai amruna, yang bukan tergolong urusan kami, fawaradun maka tertolak. Ini merupakan sebuah hadis yang memicu perbedaan pendapat dari masa ke masa, karena memang hadis ini sendiri menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat umum sehingga multi interpretasi. Oleh karena itu, apabila kita mengecek yang ada di internet maupun yang lain-lain, kita akan mendapati informasi-informasi yang simpang siur. Misalnya, ada website tertentu yang menilai zikir setelah sholat dengan suara keras bid'ah. Tapi pada website yang lain mengatakan itu bukan bid'ah. Maka di sini tergantung sudut pandang kita mau melihat atau mengikuti yang mana. Karena memang ini sifatnya adalah perbedaan pendapat. Dalam satu kaidah fikih dikatakan, la yungkarul mukhtalaf alaih wa innama yungkarul mujma' alaih, atau muttafaq alaih. Kita tidak bisa menyalahkan pendapat yang berbeda dengan kita selama masih pada ranah perbedaan pendapat. Kita baru boleh menyalahkan orang lain apabila itu memang sudah disepakati. Sama seperti dalam hal berpuasa, tentu dalam konteks puasa antara orang yang tarawih dengan 20 rakaat maupun tarawih dengan 8 rakaat memiliki dalil, kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain karena kedua belah pihak sama-sama memiliki dalil. Yang tidak diperkenankan atau boleh disepakati adalah apabila memang ada orang yang tidak sholat isya, tidak sholat maghrib, tentu yang demikian ini wajib diingkari. Karena semua sepakat sholat tersebut hukumnya wajib. Dalam konteks ini, terpilah apa yang disebut dengan bid'ah hasanah sama bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah misalnya pada waktu sholat Jumat, tentu Rasulullah tidak pernah khutbah menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi dalam muktamar pertama Nahdlatul Ulama diputuskan boleh untuk khutbah menggunakan bahasa Indonesia. Tentu dalam hal ini penggunaan bahasa Indonesia dalam khutbah ini bagian daripada bid'ah hasanah. Dan juga orang-orang yang taruhlah dia mengatakan anti bid'ah, waktu dia menunaikan sholat Jumat pun ketika berkhutbah hampir dipastikan dia juga menggunakan bahasa nasional atau bahasa daerah masing-masing. Sehingga pada dasarnya sekalipun mengklaim anti bid'ah, tapi faktanya pada waktu sholat Jumat dia khutbahnya juga melakukan sesuatu yang disebut dengan bid'ah, yaitu bid'ah hasanah tadi. Di bulan Ramadan ini banyak sekali tradisi-tradisi, budaya-budaya yang diklaim sebagai bid'ah oleh satu kubu, akan tetapi dalam kubu yang lain tidak dianggap sebagai bid'ah. Misalnya yang pertama menyangkut imsak. Di dalam hadis tentu tidak ada dalil tentang imsak. Yang ada adalah ketika sahabat Anas ditanya kapan terakhir Rasulullah sahur, jarak terakhir Rasulullah sahur dengan waktu subuh setara dengan bacaan 50 ayat.
bacaan 50 ayat inilah yang dikonversi menjadi waktu imsak. Sehingga ketika sudah masuk waktu imsak, sebaiknya kita tidak perlu makan, tidak perlu fokus makan minum, melainkan fokus ibadah. Tidak ada dalil masalah imsak, yang ada adalah Rasulullah kalau sekitar 10 menit sebelum subuh, beliau menghentikan aktivitas makan minum, aktivitas sahur. Dari sini bisa dipahami sesuatu yang diklaim bid'ah, yaitu tidak ada dalilnya, ternyata ada makna substantifnya di dalam hadis, yaitu Rasulullah menghentikan sahur ketika setara 10-15 menit sebelum adzan subuh. Demikian halnya dengan membangunkan orang saat sholat subuh, membangunkan orang untuk sahur. Tidak ada dalil Rasulullah ada tradisi-tradisi seperti di Indonesia patrol. Akan tetapi dalam hadis disebutkan Rasulullah menyuruh Sayyidina Bilal untuk adzan pertama. Adzan pertama itu fungsinya orang-orang yang masih tidur agar dibangunkan untuk sholat malam maupun sahur. Makna substantifnya adalah Rasulullah menyuruh umat Islam untuk membangunkan orang tidur agar sahur. Dari sini kemudian ada tradisi, yaitu membangunkan sahur dengan membuat tabuhan-tabuhan seperti patrol dan yang lain-lain, yang itu maknanya adalah ingin membangunkan orang agar bisa sahur. Apabila tujuannya adalah membangunkan, tentu dapat pahala. Akan tetapi kalau ada penyelewengan-penyelewengan tertentu yang bukan untuk membangunkan orang sahur, tapi justru mengganggu orang tidur, maka tentu hukumnya berubah dari yang semula boleh, bahkan sunnah, berubah menjadi haram. Demikian halnya dengan peringatan-peringatan khas seperti nuzulul Quran. Kalau kita cari di dalam Quran hadis tidak ada, tapi makna umumnya ada, yaitu wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatlah hari-hari besar yang diberikan oleh Allah. Hari besar ini termasuk adalah hari turunnya Al-Quran. Hari turunnya Al-Quran satu paket, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maka diperingati dengan malam nuzulul Quran. Yang dilihat bukan peringatan nuzulul Qurannya, yang dilihat adalah apa aktivitas yang ada dalam peringatan nuzulul Quran. Dalam aktivitas nuzulul Quran ada bacaan Al-Quran, ada sodaqoh, ada silaturahim, ada majelis taklim. Itu semua ada dalilnya di dalam syariat. Walhasil di dalam memahami hadis ini kita perlu secara proporsional membaca teks-teks maupun pendapat-pendapat yang memang secara terbatas membatasi semua jenis bid'ah adalah haram. Dan di sisi lain ada kelompok yang mengklasifikasikan ada bid'ah yang halal, ada bid'ah yang hasanah atau boleh, dan ada bid'ah sayyi'ah yang tidak boleh. Di sini perlu kebijakan kita dan kebijaksanaan kita masing-masing di dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan umat muslim menyangkut masalah bid'ah ini. Semoga ada guna manfaatnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.